Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue sekarang lagi pakai ini nih, iPhone 11. Dan rasa-rasanya emang udah waktunya ganti ya, karena udah lama banget nih iPhone 11. Nah, gue tadinya mau nungguin iPhone 16, tapi kayaknya masih belum ada kejelasan. Dan daripada gue upgrade ke iPhone 13 atau upgrade ke iPhone 14, gimana kalau gue upgrade ke sini aja, ke iPhone 15? Kira-kira apa aja nih plus minusnya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Kira-kira worth it nggak sih upgrade ke iPhone 15 di tahun 2024 ini? Oke, yang pertama kita bakal bahas ukurannya serta desain dan build quality. Untuk ukurannya sebenarnya sama-sama 6,1 inch nih, iPhone 11 6,1 inch, iPhone 15 6,1 inch. Tapi secara ukuran body, iPhone 15 masih sedikit lebih kecil. Ukuran 6,1 inch itu sekarang udah jadi kayak apa ya? Udah jadi ukuran HP compact lah. Kalau dulu ukuran HP compact mungkin di bawah 6 inch, tapi sekarang di bawah 6,5 inch itu kayak ini, 6,1 inch itu udah termasuk ukuran HP compact. Untuk dibawa-bawa enak dan untuk masuk tas, masuk kantong juga berasanya tuh nggak terlalu besar gitu. Kemudian secara desain, nah ini yang gue suka dari iPhone 15. Kalau iPhone 11 tuh kan lebih ke rounded ya desainnya. Sementara gue udah sempet nyobain iPhone 12, 13, 14 itu sisi sudutnya tuh lebih tajam karena dia mengkotak. Nah, di iPhone 15 ini tuh kayak dia mengkotak tapi nggak full kotak gitu. Jadi secara sudut-sudutnya ini tuh lebih bulat daripada sudut-sudut yang ada di iPhone 13 sama iPhone 14. Jadi untuk gripnya menurut gue iPhone 15 ini jauh lebih enak dibandingkan iPhone seri-seri sebelumnya yang sudutnya masih lebih mengkotak dan lebih tajam. Kemudian ada Dynamic Island. Ini adalah fitur yang diperkenalkan di iPhone 14 Pro dan di iPhone 14 itu belum ada ya. Tapi di seri iPhone 15 ini udah ada di yang seri iPhone 15 regular dan iPhone 15 Pro tentunya. Fitur ini sebenarnya gunanya ya mungkin sebagai buat notifikasi, untuk musik, untuk lain-lain, sebenarnya cukup banyak fungsinya. Tapi kalau menurut gue penggunaannya tuh masih belum terlalu umum. Tapi ini sih adalah fitur yang nice to have dan menurut gue sebuah keuntungan ketika iPhone 15 regular ini punya fitur Dynamic Island, dan untuk kedepannya semoga Apple akan lebih ngembangin fitur-fitur di Dynamic Island ini supaya lebih punya fungsionalitas yang lebih banyak lagi. Kemudian menurut gue ini adalah salah satu keunggulan iPhone 15 series yang tidak dipunyai iPhone sebelum-sebelumnya, yaitu adalah port USB-C. Kalau sebelumnya mungkin Android udah umum ya pakai port USB-C. Nah, di iPhone baru di series 15 ini, iPhone 15 series ini yang pakai USB-C, termasuk di yang iPhone 15 regular ini. Keuntungannya apa kalau pakai USB-C? Yang pasti jelas adalah peripheral USB-C itu udah banyak banget, mulai dari mikrofon, kemudian SSD, macam-macam lah. Dan semua harusnya udah kompatibel ya langsung sama port USB yang ada di iPhone 15 ini. Jadi misalkan butuh hard disk atau butuh SSD yang pakai USB-C bisa dicolok langsung kebaca di iPhone 15 ini. Kedua, menurut gue cukup penting adalah kalau lo pakai beberapa device, iPhone, iPad, yang dimana sekarang udah pada pakai USB-C semua, iPhone udah pakai USB-C, jadinya nggak perlu bawa kabel atau charger banyak-banyak. Cukup pakai satu kabel USB-C atau dua kabel kita bawa, itu udah semua bisa dipakai karena sama-sama pakai USB-C, daripada kalau pakai iPhone sebelumnya 13 atau 14 series masih pakai Lightning port, jadinya masih butuh kabel Lightning port khusus. Kemudian software update. Ini gue iPhone 11, gue udah pakai iPhone 11 tuh keluar tahun berapa ya? Udah 2018 atau 2019, udah lama banget. Masih dapat iOS 18. Gue udah update dan masih berjalan cukup lancar. Bisa dibayangin gimana iPhone 15 yang baru keluar kira-kira setahun, software update-nya nanti masih sampai berapa kali, mungkin bisa sampai di atas 5 kali sih, gue rasa 6 kali atau 7 kali software update OS itu masih akan dapat update untuk iPhone 15 ini, untuk mungkin lancar-lancar lah 5 tahun ke depan. Kemudian iPhone itu bisa dipastikan pilihan aksesorisnya akan banyak banget. Yang pertama, aksesoris MagSafe. MagSafe itu diperkenalkan mulai dari iPhone 12 kalau nggak salah ya. Ada magnet di bagian belakangnya dan kita bisa tempel aksesoris yang kompatibel dengan MagSafe. Dan dari iPhone 12, 13, 14 itu udah punya MagSafe kompatibel. Aksesorisnya udah banyak banget, mulai dari power bank, kemudian casing, kemudian kabel charger, kemudian ada lagi card holder. Itu macam-macam banget pilihan aksesoris MagSafe, itu banyak dan kompatibel pastinya sama iPhone 15 ini. Kemudian
Untuk casing juga secara umum kalau diperhatiin, pilihan casing buat iPhone tuh pasti banyak banget. Brand-brand casing tuh berlomba-lomba lah untuk bikin casing buat iPhone. Jadi lo nggak perlu khawatir kalau beli iPhone 15 bakal kehilangan atau bakal nggak punya casing, karena pilihan casing dari iPhone 15 itu pasti akan banyak banget bertebaran di marketplace. Kemudian kamera. Untuk kamera sendiri, iPhone 15 series, iPhone 15 regular ini menggunakan setup 2 kamera. Main kameranya 48 megapiksel dengan ultra wide lens itu 12 megapiksel. Untuk kamera sendiri menurut gue udah bagus banget, udah cukup banget untuk kebutuhan-kebutuhan basic, kebutuhan-kebutuhan dasar untuk ambil video, ambil foto itu menurut gue udah mencukupi banget lah, udah standarnya udah bagus banget lah. Tapi kalau misalkan emang lo rencana untuk fokus jadi content creator atau lo fokus untuk jadi fotografer smartphone, itu ada baiknya mungkin lo langsung ke yang Pro. Tapi sebenarnya secara kebutuhan basic, kebutuhan dasar, kameranya iPhone 15 ini udah bagus banget. Ya udah langsung aja lihat sampel foto dan video dari iPhone 15 regular. Dan yang terakhir adalah harganya. Untuk harganya sendiri, mungkin barunya tuh masih di belasan juta lah ya. Mungkin masih di 14 atau ya sekitar segitulah 14. Tapi dengan mulai adanya iPhone 16 mulai rilis, kemudian orang banyak yang pengen ganti, gue mulai merhatiin harga second-nya untuk iPhone 15 yang regular ini mulai ada sedikit penurunan nih. Harganya tuh udah menyentuh 11 jutaan sampai di 12 jutaan tergantung garansinya ya, mungkin garansi resmi atau barang impor. Tapi kalau gue perhatiin harganya udah ya udah mulai turun lah, dan bukan nggak mungkin ketika nanti iPhone 16 udah rilis secara resmi, harga iPhone 15 yang regular ini bakalan lebih turun lagi, dan mungkin akan ideal banget menurut gue kalau harga second-nya itu udah mendekati ke 11 kecil atau udah masuk ke kepala 10 juta, 10,5 juta sampai 11 juta, itu menurut gue bakal ideal banget. Ya, another 5 tahun atau 6 tahun masih bakal bisa kepake banget nih iPhone 15. So, tadi gue udah banyak ngomongin tentang apa aja sih kira-kira keunggulan atau kelebihan dari iPhone 15. Kira-kira kekurangannya apa nih iPhone 15? Menurut gue ada 2 hal yang cukup major. Yang pertama itu adalah layarnya yang masih 60 Hz dengan harga mungkin masih hitungan belasan juta ya. Sekarang Android kelas 2 sampai 4 jutaan lah bisa dibilang. Kelas-kelas Android segitu udah pakai layar yang resolusinya lebih tinggi dan refresh rate-nya tuh udah 120 Hz rata-rata. Nah, iPhone 15 ini masih pakai refresh rate 60 Hz yang dimana ya jelas akan lebih nyaman kalau layarnya mungkin nggak perlu sampai 120 Hz lah. Kalau 120 Hz itu dikhususkan buat series Pro, tapi mungkin bisa dikasih
seandainya ya, kalau layarnya bisa sampai 90 Hz saja menurut gua akan lebih lebih oke gitu. Kemudian yang kedua adalah storage-nya. Storage-nya ukuran yang paling kecil itu 128 GB. Untuk kelas iPhone menurut gue kayaknya minimal tuh 256 deh untuk bisa pakai iPhone secara nyaman. Kenapa? Karena kalau emang kebutuhan lo buat sosial media, buat foto, buat video, foto dan video itu sekarang size-nya udah cukup besar juga, dan apalagi kalau mungkin main game dan lain-lain, aplikasi-aplikasi itu juga cukup besar. Jadinya 128 GB menurut gue bukan cukup ya, ya pas-pasan lah, pas-pasan banget. Akan ideal kalau punya iPhone itu storage-nya di pilihan paling rendah tuh di 256 gitu. Tapi overall menurut gue iPhone 15 ini adalah pilihan yang baik dan pilihan yang tepat banget kalau misalkan lo berencana untuk upgrade. Mungkin lo sekarang pakai iPhone 11 kayak gue atau pakai iPhone 12, upgrade ke 15 ini akan jadi upgrade yang cukup leap-nya cukup jauh, dan lo bisa pakai ini sampai 4-5 tahun ke depan mungkin masih masih cukup nyaman pakai iPhone 15 sambil dipakai sambil buat konten dan buat lain-lain. Ini masih akan cukup nyaman lah sampai beberapa tahun ke depan, dan harganya juga seperti tadi yang gue bilang, secara harga ini udah mulai turun, sedikit-sedikit mulai turun, tungguin dikit lagi menurut gue mungkin akan sampai di kepala 10 jutaan, 10,5 juta sampai 11 juta menurut gue ideal, dan itu harga second tapi ya, itu ideal dan menurut gue itu udah layak banget buat dibeli. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye. Kayaknya sih gue akan upgrade ke 15 ya. Tapi gue masih bimbangnya adalah ke 15 biasa atau 15 plus. Oke?